Kamu sudah memberikan segalanya dalam hubungan, tapi dia malah perlahan menjauh. Atau kamu yang justru selalu butuh jarak setiap kali seseorang mulai terlalu dekat. Semua itu mungkin bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita terbentuk untuk mencintai. Di ruang ini, kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah cara kamu memahami hubungan, yaitu attachment style atau gaya keterikatan emosional kita terhadap orang lain. Konsep ini bukan sekedar teori psikologi, tapi cermin kecil yang menjelaskan kenapa kamu mencintai dengan cara tertentu. Dan kabar baiknya, tidak ada gaya yang sepenuhnya salah. Semua punya pola dan alasan yang bisa kita pahami. Bayangkan kamu dalam sebuah hubungan. Kamu selalu khawatir kekasihmu tidak benar-benar cinta. Setiap kali mengirim pesan, tidak dibalas dalam beberapa jam, pikiranmu langsung berputar. Apakah dia berubah? Atau aku ada salah berbicara? Tapi di sisi lain, kekasihmu justru merasa tertekan dan bahkan sering bilang, "Aku butuh waktu sendiri dulu." Dan semakin kamu mencoba mendekat, semakin dia menjauh. Hubunganmu pun penuh tarik ulur. Akhirnya kamu merasa tidak pernah cukup, sementara dia merasa terlalu ditekan. Ini bukan tentang siapa yang terlalu sensitif atau siapa yang dingin, tapi tentang dua orang yang memiliki attachment style yang berbeda. Apa itu attachment style? Attachment style adalah pola emosional yang mempengaruhi bagaimana kita membentuk hubungan, bagaimana kita mencintai, bereaksi saat konflik, dan merasa aman bersama orang lain. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth, yang menemukan bahwa cara kita berhubungan dengan pasangan sering mencerminkan bagaimana dulu kita merasakan cinta dan keamanan saat kita kecil. Tapi penting diingat, attachment style bukan sesuatu yang salah atau benar. Ini hanyalah cara tubuh dan pikiran kita beradaptasi untuk merasa aman. Dan pola ini bisa berubah saat kita mulai memahami diri sendiri dengan lebih sadar. Berikut adalah jenis-jenis attachment style yang wajib kamu ketahui. Secure attachment. Orang dengan secure attachment biasanya nyaman dengan kedekatan emosional. Mereka bisa terbuka, menunjukkan perasaan tanpa takut ditolak, dan tetap bisa berdiri sendiri tanpa bergantung berlebihan. Dalam hubungan, mereka tidak mudah panik saat ada jarak atau konflik. Mereka tahu cinta itu bukan berarti selalu bersama setiap waktu, tapi tentang rasa aman bahwa hubungan ini tetap kuat meski sedang diuji. Contohnya, saat pasangan kamu butuh waktu sendiri, mereka bisa berkata, "Oke, aku tunggu dan kalau kamu siap bercerita, aku di sini." Mereka tidak merasa diabaikan karena mereka tahu hubungan itu stabil dan bisa dipercaya. Anxious attachment. Orang dengan anxious attachment sangat peka terhadap tanda-tanda penolakan atau jarak. Mereka sering butuh kepastian. Misalnya dengan selalu menanyakan, "Kamu masih sayang aku kan?" Bahkan di situasi yang kecil. Cinta bagi mereka terasa intens, penuh harapan, tapi juga penuh ketakutan. Mereka cenderung berpikir berlebihan, mencari makna dari hal-hal kecil, dan seringkali meragukan diri sendiri dalam hubungan. Contohnya, ketika pesan tidak dibalas selama beberapa jam, pikirannya langsung berputar. Di dalamnya dia berpikir, apa dia lagi marah? Atau aku ada salah bicara? Padahal mungkin pasangannya hanya sedang sibuk. Mereka sesungguhnya mencintai dengan seluruh hati, tapi seringkali lupa memberi ruang bagi diri sendiri untuk tenang dan percaya pada hubungan yang sedang dibangun. Avoidant attachment. Orang dengan avoidant attachment terlihat mandiri dan tenang. Tapi sebenarnya mereka kesulitan untuk benar-benar membuka diri. Mereka takut kehilangan kendali saat terlalu dekat dengan seseorang. Jadi mereka menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka merasa lebih aman begitu. Mereka jarang mengekspresikan emosi, lebih suka memproses semuanya sendirian.
dan bisa merasa terganggu ketika pasangan terlalu menuntut keintiman atau perhatian. Contohnya seperti saat pasangan berkata, "Aku merasa kamu menjauh akhir-akhir ini." Mereka bisa saja langsung menutup diri dan menjawab, "Aku cuma butuh waktu sendiri, tidak perlu dibesar-besarkan." Dalam hatinya mereka sebenarnya ingin dekat, tapi takut kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan. Disorganized attachment atau attachment campuran. Ini gaya keterikatan yang paling rumit karena isinya campuran antara keinginan untuk dekat dan dorongan untuk menjauh. Orang dengan disorganized attachment seringkali mencintai dengan intens, tapi di saat yang sama merasa takut akan keintiman. Mereka bisa sangat bergantung suatu hari, lalu tiba-tiba menarik diri di hari berikutnya. Emosi mereka naik turun antara ingin dicintai, tapi juga takut disakiti. Contohnya seperti, mereka bisa saja berkata, "Aku gak bisa hidup tanpa kamu." Tapi kemudian menjauh tanpa penjelasan karena tiba-tiba merasa panik atau tidak aman. Bukan karena mereka pelin-pelan, tapi karena dalam diri mereka, cinta sering datang bersama rasa takut, dan keduanya sulit dipisahkan. Bagaimana memahami dan menyembuhkan attachment style? Hal terpenting untuk diingat adalah tidak ada attachment style yang buruk. Semua gaya ini terbentuk karena tubuh dan pikiran kita mencoba melindungi diri dari rasa sakit. Kalau kamu anxious, kamu belajar mencari jaminan agar merasa aman. Kalau kamu avoidant, kamu belajar menjaga jarak agar tidak terluka. Kalau kamu disorganized, kamu belajar mencintai sambil berjaga-jaga. Jadi bukan tentang memperbaiki diri agar menjadi normal, tapi tentang memahami bagaimana cara kamu bereaksi punya alasan. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa memilih apakah kamu ingin terus dikendalikan oleh ketakutan yang lama atau mulai mencintai dengan kesadaran baru. Berikut adalah tips praktis untuk setiap attachment style. Untuk kamu yang anxious, belajarlah memberi rasa aman pada diri sendiri. Tulis pikiran yang muncul saat kamu merasa tidak aman dan sadari bahwa tidak semua ketakutan itu nyata. Kamu harus memvalidasi dirimu dulu sebelum meminta validasi orang lain. Untuk kamu yang avoidant, lihatlah dirimu untuk menoleransi kedekatan sedikit demi sedikit. Belajar bahwa membuka diri bukan berarti kehilangan kontrol, tapi justru menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih dalam. Untuk kamu yang disorganized, sadari bahwa rasa takut dan cinta bisa muncul bersamaan, dan itu tidak membuatmu kehilangan dirimu. Butuh waktu, refleksi, dan kadang bantuan profesional untuk membangun rasa aman. Dan untuk kamu yang secure, jagalah terus keseimbangan dan empati. Jadilah tempat aman bagi pasangan tanpa kehilangan batasan diri. Pada akhirnya, hubungan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang memahami bagaimana kita mencintai dan dicintai. Karena setiap gaya keterikatan adalah cerminan dari perjalanan kita. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk mencintai dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih sehat.